Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elvania Lelat Nur Aziza, NIM 126 205 203 205, kelas PGMI 6B. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran tematik terpadu MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Di sini saya akan membuat video jadwal intrakurikuler dan P5. Nah, untuk yang pertama yaitu ada jadwal pelajaran kelas 4 fase B MI atau SD, yaitu untuk hari Senin pada jam 7.30 sampai 8.35 ini ada upacara. Lalu jam 8.35 sampai 9.15 ini ada bahasa Indonesia. Dan istirahat di jam 9.15 sampai 9.30. Dilanjut setelah istirahat ada IPAS, yaitu dimulai pada jam 9.30 sampai 10.40. Selanjutnya untuk pelajaran seni dimulai jam 10.40 dan 11.30. Lanjut untuk hari Selasa jam 7.30 sampai 9.15 ini ada pelajaran IPAS. Dilanjut istirahat di jam 9.15 sampai 9.30. Untuk matematika dimulai di jam 9.30 sampai 10.40. Dan bahasa Indonesia jam 10.40 sampai 11.30. Pada hari Rabu untuk pelajaran bahasa Indonesia ini dimulai di jam 9.30 sampai 8.40. Dilanjut pelajaran seni di jam 8.40 sampai 9.15. Selanjutnya yaitu ada istirahat di jam 9.15 sampai 9.30. Dilanjut pelajaran PKN ini dimulai di jam 9.30 sampai 10.40. Untuk pelajaran P5 di jam 10.40 sampai 11.30. Lanjut pada hari Kamis ada mata pelajaran matematika, yaitu dimulai di jam 9.30 sampai 9.15. Selanjutnya ada istirahat di jam 9.15 sampai 9.30. Untuk pelajaran PKN ini dimulai di jam 9.30 sampai 10.40 dan pelajaran P5 dimulai di jam 10.40 sampai 11.30. Dilanjut pada hari Jumat di jam 9.30 sampai 9.15 ini ada pelajaran PAI. Dilanjut untuk istirahat jam 9.15 sampai 9.30. Setelah istirahat ada mata pelajaran bahasa Inggris jam 9.30 sampai 10.40. Untuk hari Sabtu di jam 7.30 sampai 9.15 ini ada pelajaran PJOK. Selanjutnya istirahatnya di jam 9.15 sampai 9.30. Dan dilanjut pelajaran bahasa daerah di jam 9.30 sampai 10.40 dan pelajaran P5 di jam 10.40 sampai 11.30. Nah, di sini saya akan menjelaskan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu saya mengambil tema kearifan lokal. Nah, kearifan lokal fase B kelas 4, yaitu asyiknya berkebun sayur. Nah, ini penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk relevansi proyek dengan topik bagi sekolah yaitu memiliki lahan yang memadai untuk menanam tanaman sayur di belakang sekolah, sehingga lahan yang semula terbengkalai bisa memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik.
sekolah yang berpredikat adiwiyata provinsi menjadikan proyek ini sesuai dengan program pelestarian lingkungan hidup. Lokasi sekolah yang dekat dengan area persawahan yang terbentang luas menjadikan struktur tanah yang sesuai untuk bercocok tanam. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan provinsi menjadikan proyek ini sebagai salah satu langkah penghijauan guna mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Generasi pada sektor pertanian yang kurang menjadikan proyek ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan generasi baru yang mendukung sektor pertanian. Untuk tujuan proyek ini yaitu proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Untuk target proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu untuk yang pertama dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk yang kedua yaitu ada target bergotong royong. Baik, di sini untuk dimensi yang pertama tadi yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun elemennya ada akhlak terhadap alam, subtemanya ada menjaga lingkungan alam sekitar dan memahami keterhubungan ekosistem bumi. Untuk target di akhir fase B ini terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan dan memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Untuk dimensi yang kedua yaitu ada dimensi bergotong royong. Untuk elemennya kolaborasi, sub-elemennya ada kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk target di akhir fase B ini menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok, lalu memahami informasi yang disampaikan, misalnya ungkapan, pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain, dan menyampaikan secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Untuk tahapan proyek ini yaitu ada 4. Untuk tahap yang pertama ada tahap pengenalan, tahap kedua ada tahap kontekstualisasi, tahap ketiga ada tahap aksi, dan tahap yang keempat ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, untuk aktivitas yang pertama ini ada sosialisasi proyek, ada 3 jam pelajaran. Ada aktivitas dan hasil yang diharapkan bisa dilihat di sini. Lanjut, untuk aktivitas yang kedua ini yaitu asesmen diagnostik, ada 3 jam pelajaran. Ada aktivitas, terus langkah kegiatan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada aktivitas 3 pengenalan, yaitu ada 8 jam pelajaran. Dan target yang akan dicapai ini yaitu aktivitas ramah lingkungan dan aktivitas tidak ramah lingkungan ini silahkan dicatat di sini. Untuk aktivitas ini yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif 1 yaitu ada 5 jam pelajaran. Dilanjut untuk aktivitas yang kelima ini yaitu pengenalan, ada 8 jam pelajaran. Untuk aktivitas keenam ada asesmen formatif 2 yaitu 3 jam pelajaran. Target yang akan dicapai yaitu silahkan dilihat di sini. Nah, ada pilihan salah satu tanaman yang di lingkungan sekitar sekolahmu dan gambar tanaman yang kalian amati pada kotak di bawah ini, silahkan ditulis. Untuk aktivitas yang ketujuh ada tahap pengenalan, yaitu ada 5 jam pelajaran.
Nah, untuk di aktivitas ke-8 ini yaitu tahap aksi nyata, ada 80 jam pelajaran, yaitu praktek menanam dan merawat tanaman sayur. Di sini sudah disiapkan lembar observasi, yaitu ada lembar observasi perawatan tanaman sayur. Untuk selanjutnya ada lembar dokumentasi perawatan tanaman sayur. Untuk aktivitas yang ke-9 ada asesmen formatif 3, yaitu 3 jam pelajaran, yaitu pengamatan antar kelompok. Dan untuk aktivitas 10 ini yaitu ada tahap aksi nyata, yaitu 5 jam pelajaran, yaitu praktek memanen sayur. Juga sudah disediakan lembar dokumentasi panen dan berbagi sayur. Untuk aktivitas yang ke-11 yaitu ada tahap evaluasi dan refleksi, ada 3 jam pelajaran, yaitu yang berisikan ini langkah kegiatan, aktivitas, hasil yang diharapkan. Untuk aktivitas yang ke-12 ini yaitu asesmen sumatif, ada 3 jam pelajaran. Dilanjut, asesmen sumatif ini silakan diisi dengan memberikan centang sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari atau kalian dapatkan. Ada aspek yang dinilai, yaitu misalnya nih, untuk yang pertama, aku bisa memahami lingkungan dan macamnya. Selanjutnya, aku bisa memahami aktivitas yang ramah dan tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas ke-13 ada penyusunan portofolio, ada 5 jam pelajaran. Dan untuk selanjutnya ada aktivitas 14 yaitu perayaan hasil belajar, ada 5 jam pelajaran, berisikan aktivitas, langkah, dan tidak lupa juga hasil yang diharapkan. Nah, di sini sudah disediakan lembar refleksi. Di lembar refleksi ini tuliskan pada masing-masing kotak di bawah hal-hal yang telah kalian dapatkan selama aktivitas proyek, yaitu misalnya seperti contoh, sekarang aku jadi tahu tentang apa. Silahkan ditulis. Lalu yang selanjutnya, sekarang aku jadi bisa melakukan apa. Yang ketiga, dari proyek ini aku paling suka pada bagian apa, dan pengalaman baru apa yang aku dapatkan. Nah, silahkan ditulis di dalam masing-masing kotak di bawah ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.